Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang tes wawasan kebangsaan untuk part ke-15. Silakan yang belum menonton part sebelumnya ada di playlist YouTube channel ini ya. Oke, kita langsung saja ke contoh soalnya. Silakan teman-teman mengerjakan terlebih dahulu. Globalisasi telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk identitas nasional suatu bangsa. Di tengah perubahan cepat yang dibawa oleh globalisasi, ada tantangan bagi negara-negara untuk tetap mempertahankan ciri khas dan jati diri mereka. Dalam konteks ini, bagaimana Indonesia dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga memperkuat identitas nasionalnya, sehingga tidak larut dalam arus globalisasi yang serba cepat ini. Ini jawabannya deh ya. Menggunakan teknologi untuk menyebarkan budaya dan nilai-nilai Indonesia. Ini karena teknologi memungkinkan penyebaran informasi dengan cepat dan luas melalui platform digital dan media sosial. Indonesia dapat memperkenalkan budayanya secara global serta memperkuat identitas nasional. Teknologi juga dapat digunakan untuk mendidik generasi muda tentang nilai-nilai kebangsaan melalui konten interaktif seperti aplikasi dan media sosial. Ini efektif dalam menghadapi tantangan globalisasi di mana teknologi menjadi kunci untuk menjaga jati diri bangsa. Kalau yang A, ini memang langkah baik, tetapi lebih fokus pada promosi di luar negeri daripada memperkuat identitas nasional di dalam negeri. Fokus utama pertanyaan adalah memperkuat identitas nasional, bukan hanya promosi internasional. Kalau yang B, meskipun penting, integrasi nilai kebangsaan dalam pendidikan hanya berdampak di lingkup formal dan terbatas pada proses belajar mengajar. Teknologi bisa menjangkau lebih banyak orang, termasuk generasi muda yang lebih aktif di media sosial. Kalau yang C, festival budaya bagus untuk memperkenalkan kekayaan budaya, namun sifat temporer dan terbatas pada waktu serta tempat tertentu. Teknologi menawarkan jangkauan yang lebih luas dan dapat diakses kapan saja. Kalau yang E, kebijakan nasional penting untuk menjaga nilai-nilai Pancasila, tetapi ini lebih bersifat top-down dan belum tentu efektif dalam membangun kesadaran langsung di masyarakat, terutama generasi muda yang lebih dekat dengan teknologi. Oke, lanjut nomor 2. Nasionalisme tidak hanya tercermin dalam rasa cinta terhadap tanah air, tetapi juga dalam bagaimana masyarakat menjaga dan merawat kekayaan budaya Indonesia yang sangat beragam. Mengingat Indonesia terdiri dari berbagai suku, bahasa, dan tradisi. Penting bagi masyarakat untuk tetap melestarikan keberagaman ini sebagai bagian dari identitas bangsa. Dalam konteks ini, apa langkah paling efektif yang dapat diambil oleh masyarakat Indonesia untuk memastikan bahwa keberagaman budaya tersebut tetap terjaga dan dihargai di tengah dinamika sosial yang terus berkembang? Ini jawabannya adalah E, mengembangkan program pelestarian budaya di setiap daerah. Karena program pelestarian budaya yang berkelanjutan di setiap daerah memungkinkan masyarakat menjaga dan merawat keberagaman budaya serta langsung di tingkat lokal. Dengan mengembangkan program tersebut, budaya setempat dapat dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya. Selain itu, program ini juga memungkinkan keterlibatan aktif masyarakat dan pelestarian budaya yang membuat upaya pelestarian menjadi lebih efektif dan berkelanjutan. Kalau yang A, meskipun edukasi penting, hanya mengedukasi saja tidak cukup untuk memastikan keberagaman terjaga.
perlu adanya tindakan konkret seperti program pelestarian yang lebih langsung. Kalau yang B, festival budaya bersifat temporer dan biasanya hanya dilakukan sesekali sehingga dampaknya terbatas. Sementara pelestarian budaya membutuhkan tindakan yang lebih konsisten dan berkelanjutan. Kalau yang C, integritas budaya dalam kehidupan sehari-hari penting, tetapi tanpa adanya program yang terstruktur, integrasi ini bisa saja tidak terjadi secara efektif. Selain itu, integrasi tidak selalu menjamin pelestarian budaya, terutama yang berkaitan dengan budaya-budaya minoritas. Kalau yang D, kebijakan pemerintah penting, tetapi pelestarian budaya membutuhkan dukungan masyarakat di akar rumput. Hanya mendukung kebijakan tanpa tindakan nyata di lapangan belum cukup untuk melestarikan budaya. Oke, lanjut nomor 3. Korupsi seringkali terjadi ketika seorang yang memiliki otoritas atau kekuasaan memanfaatkan kesempatan yang ada tanpa didasari oleh integritas. Padahal integritas memainkan peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan mengendalikan sikap serta perilaku manusia, terutama dalam situasi yang melibatkan kekuasaan dan tanggung jawab. Integritas tidak hanya sekedar kejujuran, tetapi juga konsistensi antara tindakan, nilai, dan prinsip moral yang dijunjung tinggi. Dalam kehidupan sehari-hari, sikap integritas dapat tercermin melalui berbagai perilaku yang mencerminkan komitmen terhadap kebenaran dan tanggung jawab. Namun dari sejumlah perilaku berikut, manakah yang tidak mencerminkan sikap integritas? Ini C ya, memiliki sikap sopan dan santun. Meskipun sikap sopan dan santun penting dalam kehidupan sosial, ini tidak secara langsung mencerminkan integritas. Integritas lebih berkaitan dengan kejujuran, konsistensi moral, dan tindakan yang sesuai dengan prinsip yang dijunjung. Seorang bisa saja sopan dan santun, tetapi tidak memiliki integritas jika tindakan mereka tidak didasarkan pada prinsip kejujuran dan bertanggung jawab. Kalau yang A, kejujuran adalah inti dari integritas. Tanpa kejujuran, integritas tidak mungkin terwujud karena integritas adalah konsistensi antara tindakan dan nilai moral. Kalau yang B, disiplin dan ketepatan waktu menunjukkan komitmen seseorang terhadap tanggung jawab dan etika kerja yang merupakan bagian penting dari integritas. Kalau yang D, bekerja keras menunjukkan dedikasi dan komitmen terhadap pekerjaan yang merupakan salah satu ciri integritas. Orang yang memiliki integritas akan bekerja keras sesuai dengan tanggung jawabnya. Kalau yang E, kepedulian terhadap lingkungan mencerminkan tanggung jawab sosial yang juga merupakan bagian dari integritas. Seseorang yang memiliki integritas akan berusaha menjaga lingkungan sebagai bentuk tanggung jawab terhadap sesama dan generasi mendatang. Oke, lanjut nomor 4. Etnosentrisme kerap kali diartikan sebagai pandangan yang menilai kebudayaannya atau kelompok lain berdasarkan nilai dan norma yang berlaku dalam kelompok atau budayanya sendiri. Meskipun etnosentrisme sering diasosiasikan dengan sikap yang negatif karena dapat menimbulkan diskriminasi atau sikap merendahkan budaya lain, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menyatakan bahwa etnosentrisme sebenarnya tidak selamanya bersifat buruk. Ada kalanya sikap ini justru membawa dampak yang positif bagi kelompok tersebut. Sebagai contoh, salah satu dampak positif yang bisa timbul dari etnosentrisme adalah ini C ya, menumbuhkan semangat mencintai kebudayaan sendiri. Ini dianggap benar karena etnosentrisme dapat meningkatkan penghargaan terhadap tradisi dan nilai budaya kelompok. Ini mendorong individu untuk mengenal dan menghargai warisan budaya mereka.
penting untuk menjaga identitas. Ini juga memperkuat keterikatan dengan komunitas, memotivasi kontribusi dalam pelestarian budaya, serta rasa cinta terhadap budaya dapat memperkuat persatuan di dalam kelompok, membantu menghargai tantangan bersama. Kalau yang A, ini lebih merupakan efek negatif dari etnosentrisme, karena sikap ini dapat mencegah integrasi dan kerjasama antar budaya. Kalau yang B, ini juga merupakan dampak negatif yang sering diartikan dengan etnosentrisme yang bisa merugikan kelompok lain. Kalau yang D, ini merupakan dampak negatif dari etnosentrisme yang dapat memicu ketegangan dan permusuhan. Kalau yang E, meskipun etnosentrisme dapat mempengaruhi pandangan politik, ini tidak secara langsung menggambarkan dampak positif yang dihasilkan dari sikap tersebut. Oke, lanjut nomor 5. Kerjasama internasional secara umum dapat diartikan sebagai kolaborasi yang dilakukan antara berbagai negara dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan lainnya. Kerjasama ini biasanya dilandasi oleh prinsip-prinsip politik luar negeri yang dianut oleh masing-masing negara. Dalam dunia yang semakin saling terhubung dan kompleks ini, kerjasama internasional menjadi sangat penting bagi setiap negara, mengingat dinamika global yang terus berubah dan tantangan-tantangan yang dihadapi, seperti isu perubahan iklim, keamanan, dan perekonomian. Mengapa setiap negara memerlukan kerjasama internasional dalam menghadapi tantangan tersebut? Ini jawabannya ya. Suatu negara tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Karena dalam konteks global saat ini, banyak negara terutama yang memiliki sumber daya terbatas tidak mampu memenuhi semua kebutuhan masyarakat secara mandiri. Kerjasama internasional menjadi solusi yang penting untuk menjalin hubungan dengan negara lain. Berbagai sumber daya, teknologi, dan pengetahuan serta saling mendukung dalam memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan, energi, dan teknologi. Melalui kolaborasi ini, negara-negara dapat meningkatkan kesejahteraan rakyatnya dan mencapai tujuan pembangunan yang lebih baik. Kalau yang A, meskipun menjadi adidaya adalah impian beberapa negara, tidak semua negara memiliki tujuan yang sama. Kerjasama internasional lebih berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan kepentingan bersama daripada sekedar menciptakan kekuatan besar. Kalau yang B, walaupun benar banyak negara berkembang yang masih tertinggal dalam iptek, pernyataan ini tidak mencakup keseluruhan alasan mengapa kerjasama internasional diperlukan. Kerjasama diperlukan tidak hanya karena ketidakmampuan dalam iptek, tetapi juga untuk memenuhi berbagai kebutuhan lainnya. Kalau yang C, meskipun kenyataan ini ada, pernyataan ini tidak menjelaskan alasan spesifik mengapa kerjasama internasional diperlukan. Banyaknya variasi tingkat kemakmuran antar negara adalah salah satu faktor, tetapi bukan alasan utama yang menggambarkan kebutuhan kolaborasi. Kalau yang D, pemasaran produk adalah salah satu manfaat dari kerjasama internasional, namun ini hanya fokus pada aspek ekonomi dan tidak mencakup kebutuhan yang lebih luas seperti pangan, kesehatan, dan pendidikan yang harus dipenuhi melalui kerjasama. Oke, lanjut nomor 6. Petani dan nelayan bekerja untuk menyediakan sumber makanan, tenaga medis merawat sampai mengupayakan kesembuhan terhadap penyakit, sementara TNI untuk mempertahankan dan kepolisian yang menjaga keamanan dan ketertiban. Di sisi lain, ada guru-guru yang mencerdaskan generasi dan begitu untuk hal-hal lainnya. Semua itu adalah upaya bela negara yang berlatar belakang ini dia ya teman-teman, pengabdian sesuai profesi.
karena setiap profesi yang disebutkan seperti petani, nelayan, tenaga medis, TNI, kepolisian, dan guru memiliki kontribusi dan tanggung jawab yang spesifik dalam upaya bela negara. Mereka menjalankan tugas dan fungsi masing-masing sebagai bentuk pengabdian yang sesuai dengan profesi mereka. Melalui profesi mereka, mereka berkontribusi dalam mempertahankan dan membangun negara, baik melalui penyediaan pangan, kesehatan, keamanan, maupun pendidikan. Ini menunjukkan bahwa pengabdian dapat dilakukan melalui berbagai profesi yang semuanya saling melengkapi dan menciptakan negara yang lebih baik. Oke, lanjut nomor 7. Seorang abdi negara seharusnya memiliki tingkat integritas yang sangat tinggi, mengingat peran dan tanggung jawab mereka yang besar dalam melayani negara serta masyarakat di masa depan. Integritas yang dimaksud dapat tercermin dari sumpah yang mereka ucapkan sebagai abdi negara, yang sekaligus mencerminkan komitmen mereka untuk menjalankan tugas dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab. Selain itu, integritas tersebut juga merupakan manifestasi dari pendekatan religius yang mereka anut, yang sejalan dengan nilai-nilai Pancasila. Dalam konteks ini, bentuk pendekatan religius yang seharusnya diterapkan oleh seorang abdi negara sesuai dengan Pancasila yang mereka laksanakan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab mereka adalah ini dia, sumpah jabatan sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Sumpah jabatan mencerminkan integritas seorang abdi negara karena menunjukkan komitmen mereka untuk melayani negara dengan penuh tanggung jawab, sekaligus menghormati nilai-nilai agama mereka yang dianut. Ini adalah manifestasi nyata dari dedikasi mereka terhadap tugas publik dan sesuai dengan prinsip Pancasila. Kalau yang A, hanya berpartisipasi dalam kegiatan keagamaan tidak mencerminkan integritas sebagai abdi negara. Kalau yang B, keyakinan ini penting tetapi hanya percaya tidak cukup untuk mencerminkan integritas. Kalau yang C, tindakan ini bersifat pribadi dan tidak menunjukkan tanggung jawab dalam tugas publik. Kalau yang E, meskipun positif, ini tidak mencerminkan integritas dalam konteks tugas sebagai abdi negara. Oke, lanjut nomor 8. Memberikan sosialisasi kepada pelajar yang berisi tentang Pancasila di lingkungan sekolah biasa disebut dengan memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah. Memasyarakatkan Pancasila di lingkungan sekolah memiliki tujuan yaitu untuk C ya, menumbuhkan jiwa dan semangat nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Ini adalah untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan dan membangkitkan semangat nasionalisme pada pelajar. Dengan memahami dan mengamalkan Pancasila, para pelajar diharapkan dapat mencintai tanah air mereka, menghargai keberagaman, serta memiliki rasa tanggung jawab terhadap bangsa dan negara. Kalau yang A, meskipun kompetisi dapat menjadi bagian dari pendidikan, memasyarakatkan Pancasila lebih berfokus pada penguatan nilai-nilai kebangsaan dan bukan hanya aspek kompetitif. Kalau yang B, kesadaran hukum adalah aspek penting, tetapi tujuan utama memasyarakatkan Pancasila lebih pada penanaman nilai-nilai moral dan nasionalisme daripada aspek hukum semata. Kalau yang D, meskipun pengembangan sikap demokrasi juga penting, tujuan utama dari memasyarakatkan Pancasila adalah untuk menumbuhkan nasionalisme dan rasa cinta tanah air. Kalau yang E, meskipun karakter dan nilai kemanusiaan penting, memasyarakatkan Pancasila lebih berfokus pada penanaman rasa cinta tanah air dan semangat kebangsaan di kalangan pelajar.
Oke, lanjut nomor 9. Salah satu tantangan signifikan terhadap ketahanan nasional, terutama dalam konteks ideologi dan politik, adalah adanya proses demokrasi yang dikenal sebagai pemilihan umum yang akan berlangsung pada tahun 2024. Fenomena ini berpotensi menimbulkan perbedaan pandangan politik yang tajam di antara masyarakat yang dapat berujung pada perpecahan menjadi berbagai kubu atau kelompok, sebagaimana yang telah terlihat pada pemilu sebelumnya di tahun 2019. Dalam menghadapi situasi seperti ini, sikap dan tindakan yang paling tepat untuk diambil dalam menanggapi fenomena tersebut adalah, ini jawabannya B ya, mengikuti peraturan pemilu yang sudah ditetapkan. Mengikuti peraturan yang ada tidak hanya mencerminkan kedisiplinan dan tanggung jawab sebagai warga negara, tetapi juga memastikan bahwa proses demokrasi berjalan dengan lancar dan adil. Dengan mematuhi aturan yang ditetapkan, masyarakat dapat menghindari potensi konflik dan ketegangan yang mungkin muncul akibat ketidakpahaman atau pelanggaran terhadap ketentuan pemilu. Kalau yang A, meskipun sosialisasi penting, hanya melakukan sosialisasi tanpa mengikuti peraturan pemilu tidak akan cukup untuk menjaga ketahanan nasional. Sosialisasi harus diiringi dengan tindakan yang konkret. Kalau yang C, pilihan ini malah dapat berpotensi memperburuk situasi. Tidak ikut serta dalam pemilu berarti melepaskan hak suara dan bisa menyebabkan ketidakpuasan masyarakat. Kalau yang D, meskipun penting untuk memilih berdasarkan hati nurani, tanpa mematuhi peraturan pemilu, proses pemilihan bisa menjadi tidak sah dan menimbulkan masalah. Kalau yang E, bergabung dengan partai politik adalah langkah yang positif, namun tidak semua orang dapat atau ingin menjadi anggota partai. Mengikuti peraturan pemilu lebih universal dan dapat diterapkan oleh semua warga negara. Oke, lanjut nomor 10. Pemerintah saat ini telah gencar melakukan pemberantasan korupsi yang salah satunya dengan menanamkan nilai integritas. Nilai-nilai integritas yang diterapkan mampu menguatkan budaya anti korupsi. Dalam mewujudkan budaya anti korupsi diperlukan keteladanan dari atasan atau pimpinan. Lingkungan kerja yang baik sebagai faktor pendukung harus diciptakan agar budaya anti korupsi tidak sekedar sebagai wacana. Sikap seorang pemimpin yang berintegritas salah satunya adalah menjadi teladan bagi bawahan untuk selalu bekerja sesuai dengan peraturan serta kode etik yang berlaku. Jika Anda adalah seorang pemimpin, maka yang akan Anda lakukan adalah, ini A ya, menanamkan komitmen kepada seluruh bawahannya untuk bekerja sesuai dengan aturan. Dengan menekankan kepatuhan terhadap peraturan dan kode etik, pemimpin menciptakan budaya kerja yang menjunjung tinggi integritas yang penting untuk mencegah praktik korupsi. Kalau yang B, meskipun penting, suasana nyaman tanpa komitmen pada aturan tidak cukup efektif untuk mencegah korupsi. Kalau yang C, penghargaan harus berdasarkan kinerja yang sesuai dengan integritas, bukan hanya prestasi tanpa kepatuhan. Kalau yang D, inovasi perlu dilakukan dalam kerangka aturan. Tanpa itu, inovasi bisa kehilangan arah. Kalau yang E, kebahagiaan harus diimbangi dengan integritas, suasana kerja yang bahagia tanpa aturan beresiko. Oke, lanjut nomor 11.
Di tengah dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara, penting bagi setiap individu untuk memahami dan mengaktualisasikan perannya dalam menjaga kedaulatan serta keutuhan negara. Salah satu bentuk nyata dari kepemimpinan bela negara adalah kemampuan untuk memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara. Dalam konteks ini, bagaimana seharusnya individu dapat mengaktualisasikan kepemimpinan bela negara dengan cara yang efektif dan sesuai dengan tantangan zaman? Ini jawabannya adalah D, menjadi teladan warga negara dalam menjaga NKRI. Menjadi teladan bagi warga negara dalam menjaga NKRI adalah cara yang paling efektif untuk mengaktualisasikan kepemimpinan bela negara. Dengan menunjukkan sikap positif dan komitmen terhadap nilai-nilai kebangsaan, seorang pemimpin dapat menginspirasi orang lain untuk mengikuti jejaknya, menciptakan semangat nasionalisme dalam masyarakat. Kalau yang A, ini penting, tetapi tanpa tindakan nyata, ini tidak cukup untuk mengaktualisasikan kepemimpinan bela negara. Kalau yang B, walaupun baik, tanpa contoh langsung, hal ini kurang efektif dalam menciptakan kepemimpinan. Kalau yang C, tanggung jawab ini lebih terkait dengan pemerintahan dan tidak sejalan dengan aktualisasi kepemimpinan individu. Kalau yang E, peran ini penting, namun menjadi teladan lebih mendasar dan dapat menciptakan banyak ujung tombak dalam masyarakat. Oke, lanjut nomor 12. Di sebuah perusahaan yang sedang berkembang, terdapat seorang karyawan bernama Andi yang bekerja di Departemen Keuangan. Suatu hari, saat Andi melakukan pemeriksaan rutin terhadap laporan keuangan, ia menemukan adanya kecurangan dalam pengelolaan dana perusahaan. Temuan ini mengindikasikan bahwa ada beberapa transaksi yang tidak tercatat dan dengan benar, dan beberapa uang yang seharusnya masuk ke kas perusahaan tidak jelas keberadaannya. Mengetahui bahwa tindakan ini dapat merugikan perusahaan dan rekan-rekannya, Andi merasa perlu mengambil langkah yang tepat. Dalam situasi seperti ini, tindakan apa yang seharusnya diambil oleh Andi untuk menangani masalah tersebut? Ini jawabannya adalah A, melaporkan kecurangan tersebut kepada atasannya langsung. Ini adalah langkah yang tepat dan etis. Dengan melaporkan, Andi tidak hanya menjaga integritas perusahaan, tetapi juga melindungi rekan-rekannya dari dampak negatif yang mungkin timbul akibat kecurangan tersebut. Melaporkan kecurangan merupakan bagian dari tanggung jawab profesional yang menunjukkan komitmen Andi terhadap kejujuran dan transparansi dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Kalau yang B, ini adalah tindakan yang salah karena mengabaikan kecurangan hanya akan memperburuk situasi dan berpotensi merugikan perusahaan serta karyawan lain. Kalau yang C, tindakan ini sangat tidak etis dan ilegal, serta dapat berakibat hukum yang serius bagi Andi dan merusak reputasi perusahaan. Kalau yang D, ini bukan solusi yang baik karena Andi tidak memiliki otoritas untuk menangani masalah tersebut sendirian, dan tindakan ini dapat beresiko bagi keuangan perusahaan. Kalau yang E, meskipun meminta saran adalah tindakan yang baik, Andi harus segera melaporkan kecurangan terlebih dahulu. Keterlambatan dalam melaporkan dapat menyebabkan kerugian yang lebih besar bagi perusahaan. Oke, lanjut nomor 13. Dalam konteks kehidupan berbangsa dan bernegara, kesadaran akan nasionalisme seringkali dapat menimbulkan dampak yang kompleks.
di mana dalam beberapa situasi dapat membelenggu serta menghambat perkembangan baik bagi rakyat maupun pemerintahan itu sendiri. Situasi-situasi ini dapat terjadi ketika, ini jawabannya C ya, nasionalisme dipahami secara mendalam sebagai sebuah ideologi yang dapat mengintegrasikan berbagai elemen masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Ini memahami nasionalisme sebagai sebuah ideologi mendalam memungkinkan individu dan kelompok untuk menghargai dan merangkul keberagaman dalam masyarakat. Dengan cara ini, nasionalisme tidak hanya menjadi alat untuk membela kepentingan tertentu, tetapi juga berfungsi sebagai pengikat yang menyatukan berbagai latar belakang, budaya, dan pandangan dalam rangka mencapai tujuan bersama yang lebih besar. Hal ini berkontribusi pada keutuhan dan kemajuan bangsa, serta meminimalkan konflik yang mungkin muncul akibat perbedaan pandangan. Kalau yang A, pendapat ini tidak tepat karena menilai nasionalisme sebagai suatu yang hanya bersifat teori, padahal nasionalisme yang dipahami dengan baik dapat memberikan dampak positif dalam praktik kehidupan sehari-hari. Kalau yang B, meskipun nasionalisme dapat memberikan semangat jika hanya dijadikan semboyan dan tidak mengintegrasikan nilai kebersamaan, maka dapat menyebabkan polarisasi di masyarakat, bukan sebaliknya. Kalau yang D, meskipun ini adalah prinsip yang baik, tidak semua pemahaman nasionalisme bersifat inklusif. Jika hanya bersifat inklusif tanpa pemahaman mendalam, hal ini tidak cukup untuk mencegah pembelengguan. Kalau yang E, meskipun penting, fokus pada sifat universalitas tanpa mengaitkannya dengan pemahaman nasionalisme yang mendalam dapat menyebabkan pengabaian identitas lokal dan nasional yang juga penting untuk dipertahankan. Oke, lanjut nomor 14. Salah satu bentuk aktualisasi dari indikator berbangsa dan bernegara yang dapat menunjukkan kepedulian dan keterlibatan aktif dalam menciptakan masyarakat yang harmonis serta menjaga integritas negara adalah, ini ayah, berpartisipasi secara aktif dalam kegiatan organisasi yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga dapat berkontribusi positif terhadap perkembangan masyarakat. Ini adalah salah satu bentuk aktualisasi dari indikator berbangsa dan bernegara. Keterlibatan dalam organisasi dapat membantu individu untuk lebih memahami tanggung jawab sosial dan politiknya, serta berkontribusi dalam menciptakan perubahan positif di masyarakat. Dengan berpartisipasi, seorang dapat menyuarakan aspirasi masyarakat, menjalin solidaritas, dan memperkuat rasa kebersamaan dalam upaya pembangunan bangsa. Kalau yang B, meskipun menjaga kebersihan lingkungan merupakan tindakan yang baik, tindakan ini lebih bersifat individu dan tidak secara langsung berkontribusi pada aktualisasi berbangsa dan bernegara dalam konteks kolektif. Kalau yang C, menggunakan produk dalam negeri menunjukkan nasionalisme, tetapi tindakan ini tidak melibatkan interaksi sosial dan kolaborasi dengan masyarakat lain dalam konteks berbangsa dan bernegara. Kalau yang D, tindakan reboisasi sangat penting untuk lingkungan. Namun, ini lebih terkait dengan aspek lingkungan daripada aktualisasi berbangsa dan bernegara dalam konteks kegiatan organisasi sosial atau politik. Kalau yang E, memelihara kesehatan mental adalah hal yang penting untuk individu, tetapi tidak secara langsung berkaitan dengan aktualisasi peran individu dalam berbangsa dan bernegara yang lebih fokus pada keterlibatan sosial dan politik.
Oke, ini soal nomor 15. Silakan teman-teman jawab di kolom komentar ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Ditunggu saja part-part berikutnya untuk jenis-jenis soal lainnya ya teman-teman. Semoga bermanfaat dan semoga sukses ya untuk tes CPNS 2024. Amin. Oke, terima kasih banyak.